Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana untuk hari ini sehat ya? Alhamdulillah. Itu untuk menjaga kesehatan kita harus banyak makan yang bergizi dan minum vitamin ya. Oke. Lalu untuk masing-masing dicek kebersihannya di bawah meja. Silakan cek. Oke. Sudah ya? Oke. Saya tidak menunjuk ya. Satu orang pimpin untuk berdoa. Silakan. Siapa yang bisa untuk memimpin? Untuk naik ke depan. Silakan. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Sudah selesai. Oke, baik. Aplaus dulu untuk teman-teman. Oke, untuk hari ini pertemuan kita masuk pertemuan ketiga ya. Kalau di RPP-nya itu masalah artikel. Sebelum kita masuk materi, ada yang tidak hadir? Ada. Ada orang yang tidak hadir? Tiga. Tiga. Siapa? Idris, Randy, Muhammad Iwan. Muhammad. Alasannya ada yang tahu? Tidak hadir? Oh, ada yang sakit? Oh ya, oke. Tadi itu saya ingatkan ya, dijaga kesehatannya ya. Nah, selama proses belajar mengajar, pembelajaran. Oke. Saya ingin mengaitkan materi yang kemarin. Kita pelajari masalah artikel, pengertian fakta dan opini. Ada yang masih mengingat materi yang kemarin? Pengertian fakta dan opini? Angkat tangan siapa? Oke, baik. Apa? Pengertian fakta atau opini? Silakan. Pengertian fakta. Fakta adalah sebuah kejadian. Pengertian fakta. Fakta adalah sebuah kejadian atau peristiwa yang benar-benar ada atau terjadi. Fakta biasanya menjawab pertanyaan apa, siapa, kapan, dan bagaimana, dan di mana. Sedangkan opini adalah sebuah pendapat atau pendirian seseorang terhadap sesuatu. Opini biasanya menjawab pertanyaan bagaimana dan mengapa. Oke, baik. Aplaus dulu. Oke. Satu orang lagi, siapa yang bisa menjawab? Oke, silakan. Fakta atau opini atau budaya? Opini. Oke, silakan opini. Opini adalah pendapat atau pikiran atau pendirian untuk seseorang terhadap suatu opini yang biasanya didapat dalam menjawab pertanyaan bagaimana dan mengapa. Oke, aplaus dulu. Oke, itu tadi masalah fakta dan opini. Masih ada yang mengingat ya? Baik, saya akan memberikan penguatan ini adalah kompetensi dasarnya. Kompetensi dasar masalah mengkonstruksi sebuah artikel dengan memperhatikan fakta dan kebahasaan. Untuk indikatornya adalah menyusunnya. Kita akan menyusun sebuah artikel atau mempresentasikan, menangkapi dan memerhatikan unsur kebahasaan melalui sebuah artikel. Oke, tujuan pembelajarannya ini tadi yang saya jelaskan. Tujuan pembelajarannya, materinya masalah unsur kebahasaan artikel dan penyusunan artikel. Ini
saya ilustrasikan gambarnya, mengkonstruksi sebuah artikel dengan memperhatikan fakta dan kebahasaan. Yang pertama, penyusunan artikel. Itu menyusun artikel dengan sesuai fakta dan kita menyajikan. Ini adalah penyusunan beberapa artikel, ada judul, pembukaan, isi, penutup, dan simpulan. Langkah-langkah penyusunan. Oke, menentukan tema. Baik, ini penguatan yang saya berikan. Saya akan membagikan sebuah materinya, bahan ajar ya. Masing-masing nanti dibaca. Oke, baik. Sebelum saya membagikan bahan ajarnya, kemarin kita sudah sepakat ya per kelompoknya. Jadi masing-masing bergabung dengan kelompok masing-masing. Dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Silakan. Dibaca berapa menit materinya? Atau 10 menit dibaca materinya. Nanti sebentar setelah dibaca baru kita masuk pembuatan lagi materinya. Silakan dibaca baik-baik materinya. Ini ya. Ini ada. Ini materi tapi kita nanti maksud saya bagikan ini bahan. Dibaca ya, dikuasai dulu materinya. Nanti dibaca baik-baik materinya, masing-masing kelompok. Sebentar saya beri lagi penguatan ya. 5 menit ya. Dibaca baik-baik ya. Itu adalah materi. Nanti sebentar LKPD-nya, bahan ajarnya. Oke, ada yang tidak dimengerti? Ada? Ada yang tidak dimengerti? Dilihat, di situ ada contoh artikelnya ya? Ada contoh artikel. Ini contoh artikelnya. Ini contoh artikelnya. Nanti dipahami ya. Di situ ada contoh
artikel nanti dipahami. Sudah ada contoh, nanti sebentar kita masuk pengertiannya. Ini contoh artikelnya, nanti sebagai contoh saja. Jadi sebentar Mas di KPD kerja. Iya. Kalau ada yang tidak dimengerti, nanti ditanyakannya. Oke, sudah berapa menit? Menjelang 5 menit ya. Nanti dibaca baik-baik. Kalau ada yang tidak dimengerti, ditanyakan. Kalau sudah mengerti semua, baru saya bagikan nanti. LKPD kita mengerjakan lembar tugas peserta didik ya. Oke. Oke, sudah? Sudah. Ada yang kurang dimengerti materinya? Ada? Nah, sudah mengerti ya? Oke. Baik, Pak Guru akan membagikan LKPD-nya. Nanti LKPD-nya diisi di belakang, dicatat ya. Itu kita akan mengonstruksi sebuah artikel. Jadi masing-masing kelompok akan menyajikan sebuah artikel yang sudah ditulis. Tapi bebas materinya untuk artikelnya. Oke? Sudah paham? Nah, ada yang ditanyakan? Salah? Nah? Ini jawaban. Tema bebas. Ini siapa yang mau menjawab?
Oke, ngerti? Ya. Nah. Oke, saya beri waktu berapa menit ya? Nanti dikerjakan. Kalau ada yang tidak mengerti, ditanyakan ya. Silakan dikerja. Ditulis ya jawabannya, ditulis. Ada yang tugas 1, ada yang tugas 2. Yang tugas 1 itu adalah artikel yang tidak utuh. Nanti di situ disusun ya. Disusun menjadi sebuah artikel utuh. Yang tugas 1. Tugas 2-nya itu adalah menulis artikel bebas. Masing-masing bebas saya. Mau temanya apa? Masalah lingkungan sekolah, mau kebersihan sekolah, nanti dilihat ya. Oke, silakan dikerjakan. Oke, ada yang tidak mengerti? Ya? Ini soalnya ya, ini soalnya. Nanti tulis bebas. Oke? Oke, kelompok 4 ya. Ngerti? Ngerti. Tidak pojok. Nah, ngerti? Kelompok 1? Ngerti? Ada kesulitan? Ya.
yang tampil nanti sebentar ada yang tampil satu orang satu kelompok mewakili saya ya. Itu Pak Guru akan berikan rewardnya itu sebuah hadiah, satu pasang pulpen dan buku. Oke. Oke, kenapa kelompok dua? Oh. 25 menit ya waktunya. Waktu 20 kalau kita selesai sampai 20 menit. Ya, karena ini mengkonstruksi atau menulis atau menyanyikan atau menyusun artikel ya. Sampai dulu.
Paham? Oke, kerja ya? Nanti ada saudara untuk kertas jawabannya. Sama ya? Untuk buat. Tidak habis banget. Nanti kerja aja saya. Jadi di meja. Oh, alasan. Ya supaya dia buka kerafat tangan. Oh, tangan di sini. Goyang. 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 Di meja saja. Kerja ya? Kerja. Nanti ke kantor di Nanti jangan lupa ya nama-nama kelompoknya di lembar LKPD-nya. Nama kelompoknya, kelompok berapa, baru nama-nama anggota kelompoknya. Ditulis ya. Kelompok 1, kelompok 2. Ada yang kurang mengerti? Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 ya.
tulisannya? Bisa mengerti tak? Nanti kita bisa sama-sama kelompoknya. Jadi buat satu artikel. Itu kan saya sudah beri contohnya ya. Nanti dimasukkan di sini saya. Ini kan ada contoh artikel ya. Di bahan ajar. Nanti semua dilihat ya di bahan ajarnya. Contoh artikelnya nanti dicocokkan untuk yang artikel. Oke? Nanti dilihat. Ini contohnya. Bila saya di bahan ajar contoh artikelnya nanti dicocokkan di LKPD-nya untuk jawabannya ya. Yang tugas 1 dan tugas 2. Tugas 1 dan tugas 2-nya. Tugas 1 itu adalah artikel yang tidak utuh, nanti dijadikan seperti utuh ya. Untuk tugas 1. Tugas 2-nya itu adalah membuat artikel, satu artikel. Bebas, mau tema sekolah, lingkungan sekolah, kebersihan lingkungan sekolah, boleh. Oke, tinggal berapa menit ya? Nanti digunakan waktunya. Berapa menit lagi akan selesai ya? Nanti masing-masing kelompok perwaliannya siapa saja untuk perwaliannya. Nanti saya di depan membacakan.
Oke, baik. Oke, baik. Waktunya sudah selesai ya. Waktunya batas waktu yang ditentukan sudah selesai. Saya ingin baik. Untuk materi di LKPD semua sudah dicatat ya. Sudah ada jawabannya, sudah selesai semua. Sudah. Oke. Saya mempersilakan untuk mewakili satu orang satu kelompok untuk membacakan. Yang tugas satu dulu. Tugas satu. Silakan siapa yang siap? Tugas satu. Kelompok angkat tangan. Kelompok satu, kelompok dua, kelompok tiga, kelompok empat. Angkat tangan silakan. Kelompok berapa? Kelompok empat. Silakan. Kami di depan. Silakan di depan. Dibacakan soalnya dan soalnya baru masuk di artikel itu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertama, nomor 1, fakta. Gempa bumi merupakan peristiwa bergesernya lempengan bumi di daratan maupun dasar laut yang merambat ke permukaan bumi. Artikel itu, gempa bumi merupakan peristiwa bergesernya lempengan bumi di daratan maupun dasar laut yang merambat ke permukaan bumi. Gempa bumi dapat terjadi di sembarang tempat dan di dalam waktu yang sulit diprediksi. Nomor 2, fakta. Gempa bumi yang berpusat di dasar laut dapat menyebabkan tsunami. Artikel itu, jika peristiwa tersebut berpusat di dasar laut, maka gempa bumi dapat menyebabkan tsunami. Nomor 3, fakta. Rintangan gempa yang besar dapat mengakibatkan tanah longsor, bangunan roboh atau retak. Artikel itu, rintangan gempa yang besar dapat mengakibatkan tanah longsor, bangunan roboh dan retak. Hal ini terjadi jika gempa merangsek di daratan. 4. Fakta. Rusak bangunan waduk atau tanggul sehingga air meluap dan banjir besar. Selain itu, gempa juga dapat merusak bangunan waduk. Artikel itu, selain itu, gempa juga dapat merusak bangunan waduk atau tanggul sehingga air meluap dan menyebabkan terjadinya banjir besar. 5. Fakta. Tanah jalan raya atau jembatan mereka atau ambruk. Artikel itu, akibat lainnya adalah tanah jalan raya atau jembatan akan mereka dan ambruk. Meski demikian, dampak paling parah yang ditimbulkan oleh gempa, baik yang terjadi di daratan maupun di lautan, adalah banyak memakan korban jiwa karena tertimpa
runtuhan atau tersapu oleh gelombang tsunami. 6. Fakta memakan korban jiwa karena tertimpa runtuhan atau tersapu oleh gelombang tsunami. Tidak hanya itu, artikel untuk tidak hanya itu, lokasi yang berdekatan dengan tempat gempa langsung pun akan terkena dampaknya. Dapat disimpulkan bahwa gempa akan membawa dampak yang merugikan bagi kehidupan manusia. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Aplaus untuk teman-temannya. Dari pemaparan tadi masalah artikel untuk teman kalian, ada yang mau memberikan tanggapan sedikit atau masukan? Silakan. Kalau ada yang silakan. Ada? Kalau tidak ada berarti sama. Jawabannya sama. Sama ya. Oke, baik. Terima kasih. Untuk teman kalian sudah tampil, Pak Guru akan memberikan sebuah reward untuk teman kalian. Akan memberikan sebuah reward kepada teman kalian. Ini, oke, baik. Karena sudah tampil, ini sebuah hadiah ya, hadiah untuk respon. Oke. Untuk tugas dua itu menyusun artikel ya, Yang tugas duanya, yang kelompok lain lagi. Siapa yang mau tampil? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tugas kedua yaitu sekolah. Sekolah seharusnya menjadi tempat belajar yang menyenangkan bagi siswa. Namun, terkadang faktanya berkebalikan karena metode belajar mengajar yang diterapkan justru membuat siswa tidak senang belajar. Di berbagai sekolah masih banyak dijumpai pelajar yang dalam proses belajar mengajar menerapkan perspektif lama. Siswa dituntut untuk disiplin dan paham akan pelajaran di sekolah. Hal ini menyebabkan hal utama yang seharusnya diperoleh siswa di sekolah menjadi perbaikan. Permasalahan ini sangat penting untuk dicari solusinya. Salah satunya adalah dengan memperbaiki metode belajar mengajar yang diterapkan di sekolah. Tujuannya adalah agar siswa merasa senang dengan sistem kegiatan belajar yang berlangsung. Dengan demikian dapat mencegah siswa stres, tidak membolos, dan tidak trauma untuk belajar. Kondisi belajar mengajar menjadi tidak menyenangkan bagi siswa karena kerja tayang kurikulum. Biasanya guru telah mengajarkan semua materi sesuai kurikulum tanpa memperhatikan apakah siswa telah paham atau belum. Apabila kondisi ini berlangsung terus-menerus, maka belajar menjadi tidak efektif. Siswa belajar di sekolah bukan karena senang, melainkan hanya untuk memenuhi kewajiban, sehingga siswa mudah lupa terhadap materi yang dipelajari. Berbeda jika siswa belajar atas dasar suka. Tentunya, siswa memiliki ingatan yang kuat, bahkan akan tertarik untuk pendalaman materi yang disukainya, sehingga kemampuannya menjadi berkembang. Kondisi tersebut lebih berharga dibandingkan siswa hanya dapat menyelesaikan soal ujian. Sekian dari saya. Oke, beri aplaus untuk teman-teman. Untuk artikel tadi sudah dibacakan teman kalian, saya akan memberikan reward kepada teman kalian karena sudah tampil ya. Oke, baik, sebuah ini tidak besar hadiah tapi hanya memberikan reward. Terima kasih ya. Oke, ada lagi yang mau membacakan artikel yang sudah dibuat? Silakan. Silakan.
3 akan membacakan artikel mengenai kebersihan lingkungan. Istilah lingkungan bersih dapat ditafsirkan dalam berbagai cara. Berikut ini adalah artikel lingkungan hidup. Sebuah lingkungan bersih tidak hanya diperlukan untuk kesenangan estetika, tetapi sangat penting dalam mempertahankan kesehatan manusia juga. Yang paling dikenal luas dampak kesehatan dapat dikaitkan dengan faktor-faktor seperti polusi, perubahan iklim, penipisan lapisan ozon, degradasi lahan dan hilangnya keanekaragaman hayati yang jelas. Ini adalah faktor-faktor seperti yang membawa tentang hubungan antara masalah kesehatan dan lingkungan bersih. Kenapa lingkungan dan kesehatan? Ada peningkatan kesadaran bahwa kesehatan kita dan lingkungan di mana kita hidup terkait erat. Dan pada tahun 2006, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO memperkirakan bahwa 24% dari beban global penyakit ini adalah karena faktor lingkungan yang buruk. Kesadaran ini tercermin dalam kesehatan terbaru dan inisiatif dari pemerintah dan organisasi lainnya. Banyak yang telah dikatakan tentang masalah kesehatan dapat dibawa oleh kualitas buruk, kurangnya sanitasi, penggunaan bahan kimia berbahaya, dan kualitas air yang buruk juga. Ini semua adalah faktor yang secara langsung dapat mempengaruhi kesehatan manusia dan sebagian hasil dari upaya kita untuk mempertahankan dan menciptakan lingkungan bersih. Banyak yang menyalahkan bahwa keadaan lingkungan tergantung terhadap pertumbuhan populasi. Peningkatan proyeksi 6.800.000.000 sampai 9.200.000.000 oleh 2050 berarti bahwa kita harus mengharapkan hal baik yang akan datang. Hubungan antara pemanfaatan sumber daya dan populasi mudah untuk diikuti, tetapi sebagian besar karena daya hidup kita ada terlalu banyak produksi karbon dioksida dan ini semua dengan mudah kita cap sumbernya seperti mobil, deterjen, pestisida, manufaktur, dan tentu saja hingga air surut. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi Ini tadi artikel yang berjudul masalah kebersihan lingkungan. Oke. Masalah kebersihan lingkungan. Oke, baik. Untuk reward karena sudah teman kalian tampil. Baik, terima kasih. Tadi sudah dimengerti ya untuk materinya. Sekarang masing-masing sudah memberikan jawaban dari LKPD tadi, dari tugas satunya dan tugas dua, baik dari menyusun fakta yang bermutu dan membuat sebuah artikel bebas. Oke, untuk materinya saya akan memberikan penguatannya, Ini berhubung dengan penyajian artikel. Penyajian artikel itu yang pertama apa? Bisa dibaca? Yang pertama apa? Menggunakan kutipan kata-kata seseorang biasanya ditandai dengan adanya tanda petik 2. Yang kedua, Menggunakan sejumlah penulis dalam bentuk penafsiran terhadap orang. oke, baik. Yang pertama adalah menggunakan kutipan kata-kata seseorang biasanya ditandai dengan adanya tanda petik 2. Itu adalah untuk tanda petik 2 itu adalah kutipan kata-kata dari apakah dari para ahli atau dari para kata-kata yang diambil dari kutipan media lainnya, dari buku. Ya. Kedua adalah menggunakan sudut pandang penulis dengan bentuk penafsiran terhadap kata. Yang ketiga menggunakan kata yang tidak pasti, yaitu yang turun mungkin atau rasa. 4. Menggunakan kata-kata yang bertujuan untuk menyampaikan sesuatu yang di dalamnya adalah sebaiknya, saran, dan pendapat. Oke, ini
menulis artikel opini dengan memperhatikan fakta dan pembahasan. Yang pertama itu adalah menentukan topik. Itu sangat penting ya, harus ada topiknya. Dari teman kalian itu tadi sudah dibacakan topiknya, masalah kebersihan lingkungan. Nah, di dalamnya ada temanya, ya kan? Yang kedua, mengenali karakter media massa. Ketiga, mengutamakan etos kerja. Selanjutnya menyusun opini menjadi sebuah artikel, menyunting atau mengoreksi ulang. Nah, ini sebuah contoh yang sudah di. Oke, untuk tadi soal refleksinya sudah dikerjakan. Nanti untuk materi selanjut itu kita masuk dalam LKPD baru lagi, KD baru lagi. Itu KD baru untuk artikel mata pelajaran bahasa Indonesia untuk kompetisi dasar masalah apa? Mengonstruksi untuk kompetensi dasar materi kita hari ini sudah selesai ya, sudah masuk di pertemuan ketiga. Nanti selanjutnya kita akan materi baru, KD baru lagi di sesi lain. Untuk hari ini sudah selesai. Baik, LKPD-nya dikumpul. Silakan dikumpul depan dan setelah dikumpul sudah kumpul. Silakan kembali ke tempat masing-masing. Selesai sejahtera. Oke, untuk materi kita hari ini sudah selesai. Untuk materi yang diberikan tadi, ada kesulitan? Tidak ada. Dari materi ini saya senang sekali karena semua siswa antusias. Kita beri aplaus dulu untuk semua. Oke, untuk tugas sama yang seperti yang saya berikan pertemuan kemarin, itu ada link, nanti dikerjakannya. Link di Google Forms itu masalah soal, ada 5 nomor, nanti dikerjakan di 5 nomor itu ya. Di Google Forms nanti saya bagikan di grup WA-nya. Di grup WA itu yang soal link pertama adalah soal. Jadi soalnya ada 5, poinnya masing-masing 20. Jadi satu soal 20, jadi totalnya 100 ya untuk 5 soal. Kedua, ada link. Yang kedua itu link masalah evaluasi. Evaluasi hari ini untuk pembelajaran kita ada kesulitan, ada yang kurang dipahami atau masalah Pak Guru tentang mengajar yang bagus atau tidak, nanti di sana dijawab ya. Itu yang link kedua, itu evaluasinya. Oke. Untuk materi hari ini ada yang bisa menyimpulkan? Ada? Silakan. Ada yang menyimpulkan? Menyimpulkan masalah nanti dibaca masalah misalnya. Silakan. Menurut saya kesimpulan pembelajaran kali ini itu tentang pengertian dari sebuah fakta dan juga opini. Yang dimana pengertian fakta itu adalah sebuah kejadian atau peristiwa yang benar-benar ada dan
Oke. Baik, ada lagi? Beri aplaus untuk teman kalian. Ada lagi? Ada? Yang mau menjawab masalah materi yang tadi yang sudah dijelaskan? Tidak ada? Sudah jelas semuanya? Nah, oke. Untuk materi berikut nanti kita mengaitkannya. Materi berikutnya melalui buku ajar, melalui media, bahan ajar, YouTube, ya. Nanti di sana dikaitkan. Tadi yang saya berikan soal, yang tadi link pertama itu nanti dikaitkan juga dari buku ya, buku internet, nanti dilihat di sana. Dan pengerjaannya, yang pengerjaannya nanti itu boleh di sekolah, boleh di rumah. Ya, tidak menentukan waktunya. Nanti diisi secara bagus atau secara baik-baik di sana, nanti dilihat. Tapi itu pengaitan materinya dari buku juga, internet dan YouTube. Oke, selanjutnya untuk hari ini tadi ada yang saya belum buat. Saya buat yang menjawab tadi. Siapa yang menjawab tadi? Nah, saya berikan reward. Oke. Ada lagi tadi? Nah. Oke, karena sudah menjawab ya. Saya lupa tadi, saya kasih reward, saya lupa kasih reward. Oke, nanti dilihat ya. Ini tadi kita sudah melaksanakan menyusun artikel dan bukunya sesuai dengan fakta, indikator pencapaiannya. Kita sudah mempresentasikan, melengkapi dan memerhatikan unsur kebangsaan artikel yang telah disusun. Itu tadi sudah dibacakan oleh teman kalian beberapa artikel. Itu ada yang masalah sekolah ya, sekolah dan kebersihan sekolah, kebersihan lingkungan sekolah. Dan tadi ada yang sudah membacakan masalah artikel itu, yang tidak utuhnya ada yang artikel itu tapi sesuai fakta, ya kan? Itu contoh yang sudah diberikan. Oke, untuk hari ini mari kita ucapkan secara bersama-sama hamdalah. Oke, saat ulang, mari kita ucapkan hamdalah. Oke, untuk hari ini saya ucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah melaksanakan pembelajaran untuk pertemuan ketiga. Oke, untuk pertemuan ketiga saya ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.